Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Motovlog. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah setia di channel ini ya. Di video kali ini masih seputar kopling. Setelah kemarin saya posting soal cara setelnya, sekarang gimana cara susun kampas kopling Vixen OLD, cara pasangnya, dan gimana juga cara pasang kampas kopling yang lebar semua atau kampas kopling Yamaha Scorpio Z. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan. Oke, setelah kalian bongkar bak mesinnya, silahkan kalian copot baut per koplingnya satu-satu menggunakan kunci 10. Untuk bukanya disilang ya, satu di sebelah sini, satu di atas, dan seterusnya ya. Jangan dibuka satu-satu sampai copot satu-satunya, pokoknya buka disilang, jangan dibuka satu-satu. Begitupun dengan pasang ya. Nah, kalau kalian sudah copot, tinggal tarik saja ya satu-satu seperti ini. Ini selain penyetingan kopling yang penting, pemasangan kampas kopling juga penting ya, biar kampas awet, tenaga motor pun jadi lebih responsif. Oke, saya akan susun ulang kembali biar jelas. Jadi kampas kopling itu terdiri dari kampas dan plat kopling. Sini akan saya susun satu ya biar kalian jelas. Yang dari pertama dulu yaitu pemasangan kampas kopling Vixen lama atau Vixen OLD. Nah, di Vixen OLD itu ada kampas kopling yang kecil seperti ini. Dari Scorpio besar semua. Jadi untuk Scorpio 5 lembar itu besar, untuk Vixen satu kecil, 4 besar. Nah, kalau mau pasang yang Vixen yang original, kalian pastikan nih, ini judder spring. Pastikan posisinya seperti ini. Nah, saling berhadapan, bukan menumpuk seperti ini. Saling berhadapan seperti ini ya. Nah, pastikan posisinya seperti ini. Lalu yang judder spring ini taruh di paling dalam dari motor ya. Taruh paling dalam di motornya seperti ini. Nah, lalu masukkan kampas kopling yang kecil. Ini yang pertama ya. Ini untuk Vixen original seperti ini. Selanjutnya masukkan plat koplingnya, ini yang penting. Kalau untuk pemasangan kampas sendiri itu mau posisinya seperti ini ataupun seperti ini sama. Kalau kalian mau lebih detail nih, yang ada mereknya ini, misalkan taruh di depan seperti ini boleh, ada posisi ya. Ini juga boleh. Kalau kalian mau ke dalam juga boleh. Nah, yang penting di bagian plat kopling ini. Plat kopling ini ada dua sisi berbeda. Nah, yang sisi yang ini ya, ini halus cembung, yang udah tergores ini halus cembung, yang satunya lagi kasar. Kalau kalian mau pasang yang kasar di dalam seperti ini, nah itu nggak masalah. Yang penting plat-plat yang lain menghadapnya juga sama, yang kasar dalam seperti ini. Ataupun kalian mau pasang yang halusnya yang cembung ke dalam seperti ini, bisa. Yang penting plat yang lain juga posisinya sama, yang kasar ke depan sini. Jangan dimix, jangan dicampur, berarti bahaya. Nah, misalkan kalian mau pasang kampas kopling Vixen lama dengan masih menerapkan satu kampas kopling kecil, pasang platnya, lalu pasang kampasnya yang besar. Nah, jadi urutannya kampas kopling, plat, kampas, dan seterusnya. Nah, gimana kalau misalkan kita mau pasang kampas kopling yang lebar semua, yaitu kampas kopling Scorpio Z.
Untuk kampas kopling Scorpio Jet caranya juga mudah, kalian tinggal copot saja kampas yang kecil ini, copot judul springnya juga copot, langsung aja pasang kampas yang lebar seperti ini, pasang plat dan kampas lagi. Nah, jadi susunnya seperti itu sampai habis nanti ya, kampas plat, kampas plat, kampas plat. Nggak perlu judul spring, nggak perlu kampas yang kecil kalau kalian mau pasang yang lebar semua punyanya Scorpio Jet. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kalian mau pasang kampas kopling Scorpio Jet tapi cuma 4 lembar, yang satunya punya Vixen yang kecil? Ya sama kayak tadi urutannya, tinggal kalian masukkan judul springnya ya seperti ini. Masukin yang kecil seperti tadi di awal, plat kopling, kampas kopling. Nah, seperti itu. Jadi walaupun pakai kampas kopling Scorpio Jet 4 lembar, yang satu tetap menggunakan Vixen karena Scorpio Jet kampas koplingnya lebar semua, nggak ada yang kecil. Nah, jadi seperti itu ya. Perlu diketahui nih sedikit info, menggunakan kampas kopling yang lebar semua itu bisa menambah akselerasi. Ingat ya, akselerasi bisa membantu menambah akselerasi motor. Oke, jadi akselerasi motor itu jadi lebih ringan. Tapi kalian perlu hati-hati karena sekarang ini banyak beredar kampas kopling imitasi, dusnya saja yang original ya, Yamaha 3C1 atau Yamaha 5BP untuk Scorpio Jet, tapi dalamnya bal-bal. Nah, ini udah gosong ya kampasnya, corona belum kebeli. Tapi ini untuk akselerasi motor masih nampol ya, masih enak. Nah, jadi bagi kalian yang ingin menggunakan kampas kopling Scorpio Jet seperti ini lebar semua 5 lembar. Yang kecil ini nggak perlu ya, nggak perlu pakai yang lebar semua 5 lembar, yang lebar semua. Ini punya Scorpio Jet identiknya ya. Oke, saran dari saya sih beli kampas kopling yang ori ya. Kalau nggak dapat yang ori, beli yang racing, itu daya tahannya lebih tahan lama seperti itu, namun harga ya. Dan untuk masalah-masalah kampas kopling KW itu biasanya selain di kampas yang tipis, si apa ini, sesentil ini ya, atau gigi kampas kopling ini nggak muat kalau masuk ke sini, jadi nggak muat. Itu kalau yang KW. Ada juga beberapa pengguna Vixen katanya kampas kopling Scorpio 5BP bungkusnya ori, tapi saat dipasang seperti ini nggak muat. Padahal untuk Scorpio Jet ke Vixen lama itu PNP ya, nggak perlu babat bubut, nggak perlu rubah ini itu. Yang dirubah hanya kampas kopling kecil yang tipis sama judul spring yang dilepas. Itu pun kalau mau pasang yang lebar semua. Jadi untuk yang KW itu hati-hati ya, itu berbahaya sekali. Oke, mungkin itu aja video dari saya kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi ilmu ya bagi kita semua dan barokah bagi kita semua. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba di rumah. Salam satu dua tabok.